babak yang pertama baru saja dimulai. Inilah dia pertandingan grup C. Pertandingan sebelumnya sampai dengan hari ini, setiap match ada gol yang tercipta. Coach Joko Susilo sebagai pelatih dari Persik Kediri sebelasan ini. Semua sama, minim dalam waktu persiapan. Tetapi memang inilah bagian dari persiapan itu sendiri. Menuju liga yang juga sudah arahkan bola ke sebelah kanan. Kita saksikan berputar. Masih dari Ibrahim Sanjaya. Kirim lagi kepada Adi untuk bisa mengambil secara clean atau bersih ya. Alwi Selamat kali ini dari sebelah kiri dengan gerak direct ball dari Arifin Lawan. Kita lihat kali ini sebuah upaya menembus dua pemain belakang dari Persik Kediri, namun berhasil dihentikan. Sebuah umpan sangat seru, tendangan ancang-ancang jepret. Kalau Jamerson tadi bisa lakukan, tentu juga bisa dilakukan oleh para pemain lain mungkin, dan itu yang kerungan pemain dari Persik tadi. Samsul Arif tidak bisa melepaskan diri, tapi bola kembali mengarah kepada daerah pertahanan Persebaya. Bagus tadi arah datangnya bola. Supriyadi kontrol dengan dada. Masih lagi tendangan coba-coba dari Alwi. Apakah offside pemirsa? Tadi sebuah bola sudah diarahkan lagi ke depan kali ini untuk Persebaya, namun juga berhasil dibaca oleh para pemain Persik Kediri. Masih mencoba mencari. Kirim ke sebelah kiri. Justru lebih menguasai bola ini para pemain Persik Kediri. Pada Oka John, crossing Oka John, manis manja jebret, tapi sayang kita lihat tadi Faris pernah mengatakan kepada saya bahwa dia justru aslinya memang adalah pemain tengah, pengatur serangan dulunya, sehingga di tempat lebih besar ya untuk main sebagai starter kan. Ya. Juga memang sudah ada rencana dari Coach Aji untuk mengorbitkan pemain-pemain muda di Persebaya. Ya, benar. Sudah dilempar tadi bola, tapi tak malah diberikan kepada lawan yang berhasil merebut bola, melakukan gerakan ghosting tadi yang tidak kelihatan untuk bisa merebut bola tuh men. Kita lihat kembali lagi kali ini pergerakan dari para pemain Persebaya melakukan upaya tendangan jauh lagi tadi. Oh, ya sulit juga tadi ya untuk diselamatkan. Si akurat ya kita melihat. Walaupun sedikit menjauh dari gawang Dikri Yusron, tapi tidak ingin mengambil resiko Dikri. Kembali ini pernah tidak mengumpat dan juga tidak mengatakan hal-hal yang rasis pada para pemain maupun juga kepada pendukung lain. Kita lihat kali ini dia yang akan mengambil tendangan penjuru. Faris Aditama jauh ke ujung tadi. Ada Okajon tapi terlalu tadi sepertinya, tapi bola jauh, dan kali ini coba serangan balik dilakukan oleh para pemain daripada Persebaya Surabaya. Terjatuh Faris, dianggap melakukan pelanggaran. Tadi dua yang cepat, tapi play on karena advantage sepertinya untuk Persebaya Surabaya. Tadi bagaimana bola 1-2 dari Supriyadi dan tidak diberikan celah untuk dia berpik. Masih ada lagi Persebaya, kita lihat Supriyadi coba melakukan passing ataupun umpan terobosan. Masih Octavianus dikawal dua pemain, kirim bola lagi, minta bola lagi Supriyadi. Dilakukan pergerakan yang sangat cepat Supriyadi tadi, dan dihalau oleh Dikri Yusron. Oleh Faris kali ini coba berduel, dia masih bisa digagalkan juga oleh para pemain Persebaya. Nampak tadi kita lihat cukup dingin upaya yang berhasil. Nah, ada kena bola dikit. Memang bola terlebih dahulu dengan upaya kali ini dari sebelah kanan. Persebaya melakukan upaya yang sangat baik, tapi ada Andri Ibo di sana belum selesai. Alwi Selamat kali ini melakukan crossing. Kita lihat bagaimana dua pemain yang relatif tidak tinggi diduelkan dengan. Mungkin juga merupakan bagian dari strategi Coach Susilo ini. Menunggu dan kemudian cepat melakukan counter daripada memberikan. Bukan pelanggaran, dinyatakan play on. Kita lihat kali ini pergerakan dari para pemain Persik. Ya, sia-sia tadi bagi saya gerakan barusan. Memperlambat justru upaya lari yang dilakukan oleh Ibrahim Sanjaya. Ya, ini cukup baik juga pressure yang dilakukan oleh para pemain Kediri. Ya. Para pemain Persebaya di lini pertahanan. 16 foul. Pertengahan ke-54 kali ini serangan dari Persebaya. Koko mencoba lagi melakukan pergerakan dari sisi Dani Saputra. Kembali cepat lakukan, dia berikan kepada Supriyadi. Jep. Pemain pertama. Koko lagi. Hampir terlepas tadi. Upaya lagi kali ini dari para pemain Persebaya yang tidak kelihatan bermain dengan 10 pemain. Mereka mampu mengacak-acak barisan pertahanan. Jepret! Kembali
kembali peluang dan dinyatakan play on dulu karena advantage kali ini Persebaya kembali mendapatkan celah, terjatuh sebentar tapi bisa diambil lagi, tapi kekencengan tadi sepertinya umpan tapi Persik Kediri kali ini coba mengambil atau berikan bola kepada Septian Satria tapi tidak berhasil. Dari Saputra kali ini juga jauh, lagi-lagi dia ada di posisi yang cukup jauh ya kalau bisa saya katakan di Septian ini. Aturan tapi play on, kita saksikan handsball sepertinya dan it's a penalty. Bung Binder. Iya, memang ini yang sekarang sering terjadi ya, kita tahu di sepak bola bahwa jika terkena tangan di dalam kotak penalti, apalagi jika ada gerakan dari tangan tersebut, maka sudah pasti adalah merupakan sebuah pelanggaran. Kita lihat lagi bagaimana passing tadi coba diberikan oleh Rafiu ya, iya. Ada gerakan tangan. Dan ada gerakan tangan. Ada gerakan tangan. Yang saya sayangkan Bung Binder, ya. Di saat pertandingan ini 0 Persebaya Surabaya, ancang-ancang dia. Tendangan yang coba dilakukan Andri Ibo, ternyata menuju ke pojok kiri tetapi tidak sampai terlalu pojok Bung Binder. Biasanya center back akan mengandalkan power dalam mengeksekusi set piece atau juga tendangan penalti. Daripada Persebaya Surabaya, angkat kepada Ricky. Ricky kita lihat berbahaya, Ricky terjatuh dan penalti juga. Andri Ibo yang berhasil mencetak gol melalui penalti pun harus. Samsul Arif Munib, jepret! Tendangan yang hanya dimiliki oleh pemain yang berpengalaman tentunya ketika sempat tidak jadi menendang. Hampir saja ya ditahan. Kita lihat oleh Dikri Yusron sudah menebak dengan benar, tapi tendangan yang kencang dari Samsul Arif. Ada pelintirannya di situ. Belum kita lihat kali ini kembali. Tapi ada Oka John di sana. Coba diambil lagi. Oka John, what happened? Lagi-lagi dianggap terlambat karena tidak melihat. Tahan. Apakah kembali Samsul Arif Munib yang akan mengeksekusi tendangan ini? Jebret! Samsul Arif Munib. Kali ini digeser ke sebelah kanan. Yang kedua juga ke pojok, jelas ke pojok. Ya, dan juga perlu diperhatikan power. Ini bukan hanya placing, tapi ada kekuatan. Dengan 11 Ini dia.